bagian kanan adalah untuk jalur mendahului, itu bagian kanan. Tapi kenyataannya kadang-kadang ya banyak mobil yang tidak terlalu dekat itu berada di kanan. Akhirnya lah itu ada yang berkendara di sebelah kiri ya, seperti mobil hitam itu ya. Kalau sampai lewat bahu jalan ada polisi lah, itu ya lewat bahu jalan ya ditangkap polisi. Saya nggak tahu hukumnya, tapi di lah itulah saya setuju ya. Ditangkap polisi kalau ada polisi. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Ini ada peringatan yang baik dari komentar saudara atas nama Ikan Kakap. Komennya baik seperti ini. Mohon izin Pak, maaf kalau salah. Bapak berkendaranya selalu di jalur kanan, padahal kita wajib berkendara di sebelah kiri. Dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 108 dan 109. Terima kasih. Saya juga terima kasih atas peringatannya ya, saudara Ikan Kakap. Sebenarnya ini sudah saya jawab di kolom komentar, tapi di sini saya jawab lagi dengan praktek langsung di video perjalanan ini. Saya bukan ahli hukum dan saya tidak hafal mengenai pasal-pasal, tapi sebenarnya pasal-pasal tadi benar atau tidaknya sebenarnya bisa dilihat di internet ya. Dicari di internet. Apa saudara Ikan Kakap tadi bergurau, apa memang benar pasal-pasal itu? Saya tidak tahu. Saya juga tidak melihat dan mencari-mencari di internet jawaban itu. Saya hanya bisa menjawab di sini ya. Di pengalaman saya yang sudah tahunan di jalan, kenyataan di jalan itu gimana ya? Kalau penonton di sini ada yang tahu jawaban yang tepat, monggo silakan komen di bawah. Tolong kasih tahu saya. Saya juga sering mengatakan ya, dalam video-video saya sering mengatakan bila baik silakan dipakai, bila tidak baik jangan ditiru, karena pendapat saya juga belum tentu benar. Oke, kita lihat langsung dalam perjalanan ini, apakah yang benar itu lewat di jalur kiri atau di jalur kanan atau jalur tengah. Coba ya, nanti ya. Tapi di sini saya kasih tahu bagi penonton yang baru nonton, bila ingin tahu cara perbaikan mobil saya ini yang biasanya saya lakukan sendiri dan saya bagikan supaya para penonton di sini, terutama yang mempunyai mobil Panther seperti mobil saya ini, bisa memperbaiki mobilnya sendiri meskipun dikit-dikit, atau minimal bisa mengenal kendaraannya sendiri. Caranya bila ingin tahu, silakan tombol foto saya di lingkaran itu, lalu tombol playlist. Disitulah kumpulan video-video saya. Silakan pilih, tinggal tombol saja. Kalau ingin tahu cara perbaikannya, silakan tombol perbaikan setting. Oke, saya lanjutkan praktek kenyataan mengendarai di jalan. Oke, saya jawab ya. Setahu saya di tol, saya itu kalau kerja kebanyakan itu lewat tol, meskipun kadang lewat gunung, lewat jalan yang bukan tol, tapi saya sering di tol. Jadi saya pengalaman di tol, pengalaman menjalankan kendaraan di tol. Bagaimana supaya aman ya? Saya berkendara, sudah saya katakan, kalau saya berkendara di tol itu biasanya saya pilih cara cepat daripada lambat. Dan saya juga tidak menentang orang yang berkendara lambat. Silakan, kalau nyamannya sampean di lambat ya silakan pakai lambat. Kalau nyamannya di kendaraan cepat, berkendara dengan cepat ya silakan pakai cepat. Karena itu yang tahu adalah diri kita masing-masing. Di sini saya berusaha berkendara untuk mengamankan
dirinya sendiri dan juga supaya tidak membahayakan orang lain. Dan caranya juga macam-macam. Kalau menurut saya berkendara dengan cepat itu menurut saya itu yang penting hati-hati, cek kendaraan jangan sampai lupa bagian terutama bagian kaki-kaki dan juga bagian mesin-mesin harus aman. Kalau soal berkendara menurut saya pengalaman saya loh ya. Kalau bagian kanan, saya sering bagian kanan. Soalnya kendaraan saya ini sudah saya ukur. Meskipun banyak yang lebih cepat dari kendaraan saya. Lah, ini kan lebih cepat ya. Ini saya termasuk berkendara cepat ini di kanan ini. Bagian kanan adalah untuk jalur mendahului, itu bagian kanan. Tapi kenyataannya kadang-kadang ya banyak mobil yang tidak terlalu cepat itu berada di kanan. Akhirnya lah itu ada yang berkendara di sebelah kiri ya. Yang berkendara di sebelah kiri itu terutama yang ya kayak seperti mobil hitam itu ya. Ya. Kalau sampai lewat bahu jalan ada polisi lah, kayak itu ya lewat bahu jalan ya. Iya ditangkap polisi. Saya nggak tahu hukum-hukumnya, tapi itulah saya tunjuk itu ya. Ditangkap polisi kalau ada polisi. Ya itu pengalaman saya loh ya. Lah kalau yang tidak ditangkap gimana? Ya kita lewat jalur kanan atau tengah. Tapi menurut saya lewat jalur tengah itu adalah jalurnya truk yang tidak begitu kencang. Lewat situ malah tidak aman menurut saya. Soalnya kebanyakan truk itu sering gangguan, sering tahu-tahu mendadak rusak. Kita ya lewat jalur kanan loh, itu kan banyak mobil yang lebih cepat dari saya, banyak. Nah, tapi yang tahu mengendarai mobil itu kan kita sendiri, nyamannya di mana. Ya kita berkendara lambat itu kan menurut saya ya belum tentu selamat, belum tentu. Yang selamat menurut saya ya ini menurut saya loh ya, sini saya tidak berbicara hukum, saya berbicara berkendara aman, cara berkendara aman masing-masing orang individu ya. Saya berkendaranya amannya ya menurut saya seperti ini, mulai dulu ya alhamdulillah aman ya. Kalau berkendara lambat sudah sering saya ceritakan, saya lebih berbahaya. Pernah ditabrak Yaris dari belakang, itu saya pas lambat. Saya berkendara cepat itu menurut saya lebih aman itu apa? Kita bisa menghindar lebih cepat, asalkan kita itu lincah, sering lihat spion, sering ya depan, belakang harus sering dilihat ya. Lewat spion itu harus jangan sampai ngelamun. Kalau kita berkendara ngelamun, meskipun lambat, maksudnya berkendara lambat tapi ngelamun ya itu lebih berbahaya. Dan saya kalau berkendara lambat itu ngelamun biasanya. Nah ini saya sedang-sedang ya ini. Makanya ini tergolong meskipun saya ini sedang-sedang, tapi kalau di jalur kanan ini tergolong cepat meskipun nggak mendahului tapi cepat. Nah kalau saya merasa di depan saya tidak ada kendaraan ya, tidak ada kendaraan. Terus saya lewat jalur kanan, di depan saya tidak ada kendaraan. Tapi di belakang saya ada yang ngedem pakai lampu lap-lap itu ngedem ya. Saya minggir, berarti ada yang lebih cepat dari saya ya. Saya minggir. Tapi kalau saya lewat jalurnya truk di tengah itu, ya saya ya kurang cepat, ya juga bisa berbahaya karena itu sudah jalurnya truk yang biasanya jalannya lambat. Nah kalau di pinggir bahu jalan sebenarnya ya juga berbahaya. Makanya kalau ada polisi itu ditangkap. Pokoknya kalau ada polisi setahu saya sering saya melihat ya ditangkap kalau mobil lewat bahu jalan. Tapi saya belum pernah ya. Saya belum pernah lewat bahu jalan ditangkap. Karena ada caranya. Ada caranya. Ya. Nah, itu lewat. Nah, soalnya bahu jalan itu biasanya kalau ada. Ya ini setahu saya dari pengalaman loh ya. Saya ulangi lagi, saya tidak bicara masalah hukum ya. Saya berbicara pengalaman di sini, Pak. Siapa yang bisa ditangkap polisi dan siapa yang tidak ya. Ya ini soalnya dari pengalaman saya kalau bahu jalan di pinggir itu adalah biasanya kalau ada mobil yang mendadak rusak atau truk itu biasanya langsung minggir ke pinggir jalan ya. Jadi kalau kita itu terpaksa lewat bahu jalan ya harus hati-hati. Kalau ketahuan polisi ya ditangkap, makanya harus hati-hati dan juga harus hati-hati dengan kendaraan yang rusak mendadak, tahu-tahu menghadang kendaraan yang lewat pinggir itu. Ya kalau nggak hati-hati ya bisa-bisa kalau ada kendaraan kerusakan mendadak minggir, ya itu bisa nabrak yang kendaraan rusak mendadak itu.
Nah, menurut pemikiran saya seperti itu. Dan pengalaman saya di jalan ya juga seperti itu. Kalau mobil yang lewat bahu jalan, ya ditangkap polisi. Setahu saya itu seperti itu. Tapi kadang ada tulisan gunakan bahu jalan. Pokoknya pilih yang aman saja lah. Yang aman itu gimana? Kalau kita ngomongin hukum-hukum ya kita ngikuti hukum itu ya. Di sini banyak orang melanggar. Kendaraan ya, kecepatan itu kan juga ada ukurannya ya. Kecepatan berapa ada ukurannya. Tapi kan kita itu punya tujuan, cepatnya itu gimana? Kalau kita tahu-tahu cepat ya, buat apa? Kan ada alasannya cepat itu. Cepat itu supaya cepat nyampe dan tidak ngantuk di jalan ya. Ya, kalau ketahuan melebihi kecepatan ya di pelanggar hukum ditangkap. Tapi kalau aman ya nggak apa-apa. Soalnya orang itu kalau berkendara cepat, kalau sampai kejadian itu pasti salah. Lah ini saya lewat pinggir ini ya, memang ya ini melanggar, tapi ini saya sudah mau nyampe itu ya memang lewat pinggir ya, sudah mau nyampe belok kiri saya di situ. Nah seperti mobil itu kan juga lewat pinggir ya, mobil merah itu ya. Nah, ini sebenarnya ya nggak boleh, tapi harus ekstra hati-hati. Loh ada mobil-mobil lah